Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kedua calon mempelai yang berbahagia, selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga di dalam ini. Kita berhimpun di sini untuk menyaksikan peneguhan ikatan cinta kasih antara Agustina Novita Kurniasari dan Leonardo Sianipar. Saya persilahkan permohonan dari wakil keluarga. Romo Yohanes Kristianto yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Ibu Aloysius Sri Mulyadi dan Ibu Kokma Gema Sagala hendak mengantar Agustina Novita Kurniasari dan Leonardo Sianipar memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar cinta kasih suci mereka dikukuhkan dan diberkati Tuhan. Dengan gembira, saya atas nama gereja menerima Agustina Novita Kurniasari dan Leonardo Sianipar dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata hukum Gereja Katolik. Maka marilah kita awali seluruh rangkaian perayaan liturgi perkawinan ini dengan membuat tanda kemenangan dari Kristus sendiri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Silahkan duduk. Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya keluarga, sahabat, kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan ini bersama dengan Agustina Novita Kurniasari. Betul nggih? Mbak Novita? Leres nggih? Saya belum ketemu, jadi kudu tak cetake tenan podo. Mas Leonardo Sianipar, betul ya? Baru kali ini kita bertemu. Sebelumnya juga tidak bertemu. Karena memang sengaja tidak bertemu karena mereka dari Jakarta hari Sabtu kemarin. Syaratnya nek ketemu nek wis 14 dino, jadi belum sampai 14 hari. Saya sudah minta ke Pak Sri untuk memberitahukan. Kedua mempelai ini bermaksud untuk saling meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini menjadi sangat istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada kita semua, terutama dan khususnya bagi calon mempelai ini, dan juga menjadi penopang keinginan mereka melalui doa-doa yang kita haturkan kepada Tuhan. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka marilah kita siapkan hati kita dengan menyadari segala dosa dan kelemahan, supaya kita layak menerima berkat-berkat Tuhan melalui perayaan kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkan rahmat-Mu atas mereka,
Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu tinggal dalam kasih-Ku. Aku juga menuruti perintah Bapa-Ku dan karena itu tinggal dalam kasih-Nya. Ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu menjadi sempurna. Inilah perintah-Ku, bahwa kamu harus saling mengasihi seperti Aku mengasihi kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Mbak Novita, Mas Leonardo, selamat siang berkah dalam. Shalom. Hari ini menjadi hari yang mulai melegakan Pak Sri,
Karena Pak Sri itu sudah 1 bulan lebih nek neng gereja bengi kuwi ra iso turu. Saya harus ngancani pendak bengi. Karena apa? Romo, anakku pengen nikah. Kapan Pak Sri? Akhir Juli. Wah, yo ra iso, Pak. Yo ndak bisa, Pak, nek mung 1 bulan. Lalu mbuh piye carane? Terus diundur sampai hari ini. Karena kedua calon mempelai ini statusnya beda gereja. Mbak Novita itu gereja Katolik, Mas Leonardo itu gereja Kristen HKBP nggih, leres nggih. Beda gereja, meskipun negara kita membedakan Kristen dan Katolik sebagai agama yang berbeda, tetapi kita sebagai gereja Katolik agamane padha, mung gerejane sing beda. Maka lalu perkawinan antara Kristen dengan Katolik disebut perkawinan beda gereja, bukan perkawinan beda agama. Lain kalau dengan Hindu, Buddha, Islam itu disebut perkawinan beda agama. Salah satu syarat perkawinan beda gereja adalah harus ada dispensasi atau izin. Awal dulu katanya neng paroki ngendi? Pluit ya. Nah, itu awalnya belum melayani untuk pelayanan perkawinan, sehingga lalu bingung piye. Nek arep nang kene, sing susah mengko dispensasinya itu. Kanoniknya siap, online bisa, tetapi lalu dispensasinya yang agak kesulitan karena Mbak Novita domisilinya di Jakarta. Kalau dispensasinya minta di Kevikepan Surakarta lalu agak aneh karena bukan domisili di sini. Nah, untunglah saya tidak tahu piye prosesnya, ketoke Pak Sri sembayang pendak bengi yo tenanan, terus akhirnya di paroki sana itu bisa kanonik dan sekaligus dimintakan dispensasi lalu dikirim ke paroki ini. Itulah perjuangan, itulah yang menurut saya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal dalam kasihku. Mbak Novita dan Mas Leonardo berusaha untuk mentaati apa yang menjadi hukum aturan gereja Katolik. Memang rada susah, Mas. Nikah nang gereja Katolik itu aturannya wakeh banget. Tetapi mereka berdua, saya tidak tahu bagaimana pergulatan mereka, tetapi hasilnya bahwa mereka berdua berusaha untuk mentaati apa yang menjadi aturan ketetapan dalam hukum gereja Katolik. Sehingga lalu tak delok yo berkase wis lengkap, kursusnya yo ono, dispensasinya juga ada, pelimpahannya juga ada. Maka lalu sah saya menikahkan kalian berdua. Harusnya Romo sana, tetapi gandeng menikahnya di sini, lalu Romo sana memberi kuasa kepada saya untuk menikahkan kalian berdua. Itulah bentuk perjuangan untuk mentaati perintah Tuhan. Ini hanya perintah gereja nggih, isih enteng. Perintah Tuhan itu jelas. Inilah perintahku bahwa kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Saya yakin bahwa cinta kasih itu mengatasi segala sesuatu. Cinta kasih itu menembus batas apapun. Maka Mbak Novita yang Katolik, Mas Leonardo yang Kristen tidak akan mempersoalkan agamamu, agamaku. Tapi perbedaan gereja menjadi kekayaan untuk semakin mengenal Yesus yang menjadi iman, sumber iman dan keselamatan kita. Ini yang harus kita yakini bersama, supaya lalu keluarga yang dibangun juga menjadi keluarga Kristiani yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saling mengasihi ini lalu menjadi perjuangan di dalam mengatasi perbedaan-perbedaan. Karena kita yakin kasih itu mengatasi perbedaan, mengatasi batas apapun. Sepanjang saya menikahkan, itu calon pasangannya aneh-aneh. Ono siji sing putih, ono sing pasangane ireng. Ono sing lemu, ada yang gemuk, pasangane cilik. Ada yang tinggi, ada yang kecil. Pasangane ayu, sijine ora. Nek ayu ro bagus wajar nggih. Neng yo ada yang seperti itu. Itulah kasih. Kasih itu ora pilih-pilih gampangane. Dan disitulah misteri perjumpaan orang berani membangun niat, membangun keputusan hidup bersama. Mbak Novita itu berasal dari gunung, Gunung Wungkal. Gunung sing nek nggo ngasah peso landhep Wungkal, Mas Leonardo itu dari Sumatera, ketemu neng Jakarta. Tengah-tengah, yo luwih cedhak neng Sumatera Jakarta katimbang kene. Tapi itulah lalu kasih menuntun. Cinta itu menuntun untuk mempertemukan yang berbeda, yang sebelumnya yo ndak tahu sesuk pasanganku sopo, dan macam-macam yang lain. Maka di satu sisi kasih merupakan perjuangan, tetapi juga di sisi lain kasih itu menuntun kita menuju ke sebuah persekutuan yang semakin erat. Maka bacaan pertama ra usah nggih. Karena bacaan pertama itu bagi saya lalu aneh, karo suster yo aneh. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi dadi romo, dadi suster kuwi tidak baik. Ojo dicontoh mulane nggih. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah iki masalahnya Gusti Allah ki ora adil karo aku. Lainnya diberi penolong, saya itu tidak diberi penolong. Maka tekan saiki ora ketemu penolongku sapa. Aku mumet ya ora ana sing ngeroki kecuali simbok saya. Ora di duit ya ora ana sing maringi. Ora ana sing dadi penolong bagi saya. Nah, lalu saya seorang diri saja. Kasih menuntun untuk mengalami perjumpaan, mengalami persekutuan dalam hidup bersama. Yang secara khas dan secara khusus, kasih itu lalu mempersekutukan dua orang menjadi satu keluarga. Dalam istilah gereja Katolik lalu Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Artinya apa? Harapannya bahwa gereja yang besar, persekutuan, pepantan kalau dalam gereja Kristen itu nyata dalam keluarga. Kalau setiap minggu kebaktian di gereja, setiap minggu ada persekutuan, ada pembacaan kitab suci, perenungan kitab suci, harapannya dalam keluarga juga terjadi demikian. Tidak hanya dalam konteks gereja sebagai persekutuan umat beriman, tetapi lalu dalam keluarga pun terjadi kebaktian bersama, pembacaan kitab suci bersama, doa bersama, perjamuan bersama. Itulah lalu gereja sebagai Ecclesia Domestica. Dan yang menjadi keyakinan kita, saya kira gereja sebagai Ecclesia Domestica itu menjadi pilar gereja yang lebih luas, persekutuan umat yang lebih luas. Karena saya punya keyakinan, nek keluarga itu baik, gereja pun akan menjadi baik. Persekutuan yang lebih luas juga akan menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, persekutuan yang lebih luas itu baik akan berpengaruh juga dalam gereja yang lebih kecil, gereja mini, Ecclesia Domestica itu. Nah, maka Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Mbak Novita dan Mas Leonardo,
kita mohon kepada Tuhan, semoga niat suci dan niat kalian berdua untuk membangun bahtera keluarga di dalam mengarungi zaman ini, terlebih juga di masa pandemi ini, kalian berdua juga bersolider. Sing ngombyongi ya mung sithik. Saya di paroki ini memperbolehkan sampai 30 orang yang ikut merayakan maksimal dengan tetap protokol kesehatan. Itulah bentuk solidaritas. Kita bersolider dalam situasi dimanapun dan saat kapanpun dengan lingkungan kita. Maka keluarga pun menjadi tanda kerajaan Allah ketika keluarga pun melihat bersolider dengan sekitarnya. Semoga kalian berdua dimanapun nanti kalian berada juga tetap berkenan melihat situasi sekitar kalian untuk membangun solidaritas seperti Yesus yang bersolider dengan dunia. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita memasuki liturgi pemberkatan perkawinan. Saudari Agustina Novita Kurnia Sari dan Leonardo Sianipar yang berbahagia, kalian telah datang ke tempat ini dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian berdua menyatakan maksud dan isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya persilahkan kalian berdua untuk berdiri didampingi oleh saksi. Agustina Novita Kurniasari dan Leonardo Sianipar, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan dan kesungguhan hati kalian. Inilah yang dalam Gereja Katolik disebut panggilan hidup berkeluarga. Menjadi suami istri, menjadi ayah dan ibu, serta menjadi orang tua. Sekarang saya persilahkan kalian berdua untuk saling berhadapan, mendekat saja. Ya. Lalu berjabat tangan kanan dan nyatakanlah satu terhadap yang lain janji kalian di hadapan Tuhan, gereja, dan seluruh umat. Saya, Leonardo Sianipar, memilih engkau, Agustina Novita Kurniasari, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia dan mengabdi kepadamu dalam untung maupun malang dan dalam sakit maupun sehat. Saya berjanji untuk setia padamu dan mengabdi padamu panjang hidup saya. Saya, Agustina Novita Kurniasari, memilih engkau, Leonardo Sianipar, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi engkau dalam untung maupun malang, sewaktu sehat maupun sakit. Saya akan menghormati dan mengasihi engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini, dengan ini saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah kalian resmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga
bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan, maka yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Marilah kita memuji Tuhan, syukur kepada Allah.
anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan, sampai dengan semestinya akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pemberian yang sangat berharga ini. Kami berjanji akan selalu ingat pesan Bapak dan Ibu. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah liturgi perkawinan secara Katolik untuk kedua mempelai ini. Sekarang saya persilahkan nganune dicopot sik apa vesil dan maskere ben aku ngerti ayu ro bagus ora ngono. Mosok ra wiro. Manteni mawon suster kali Bapak Ibu mboten sah. Dicopot. Nah, ya lumayan kok. Maskernya dicopot. Salah kesik. Saiki linggo jejer. Apa? Jejer. Mendekat. Bukunya salah wae, bukunya diletakkan saja. Tidak ada pertanyaan dan tidak ada contekan. Terus menghadap ke umat, menghadap ke sana, menghadap ke sana. Nah, gandengan, dipoto. Wes sip, saiki hadap-hadapan. Berhadapan ding kok. Ora iso Jawa ya. Berhadapan, cekelan, tangannya cekelan. Wes. Cium. Dicium yo. Tahan dulu yang lama. Rapopo, memang kuwi kemesraane iki ya nek ngono kuwi kok. Nek teng seloneh nganune raine. Oke, terima kasih. Itu pesan saya nggih, bahwa perkawinan itu menjadi indah ketika disertai dengan kemesraan. Mesra setiap hari, mesra setiap saat suami dan istri. Terima kasih, kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang marilah kita haturkan doa-doa permohonan kita. Kita menyadari sebagai manusia yang lemah dan membutuhkan berkat dan anugerah Tuhan. Semoga melalui niat baik dan suci dari kedua saudara kita ini, Tuhan berkenan melengkapi segala sesuatunya,
demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita satukan seluruh harapan, cinta dan kasih kita kepada Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai ini, yang telah menikah dalam Kristus. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup mereka, serta senantiasa merasakan berkat dari Tuhan. Mendekat saja. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita serta melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai yang telah Kau persatukan dalam perkawinan ini. Semoga rahmat-Mu turun secara berlimpah-limpah atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka, dan karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu bersuka cita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera, dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kerajaan-Mu di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ada pengumuman dari keluarga.
Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kalian berdua pengen terima kasih ora? Pengen berterima kasih tidak? Kalian berdua? Kene ngucapke nang mimbar kene. Berdua. Ayo berdua. Sing marai stres bapakmu lho gitu. Naik ke mimbar. Nah, fasilnya dicopot wae. Fasilnya dicopot. Ben rada krungu. Amin. Sudah? Kamu enggak bisa mau bicara-bicara? Sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Demikianlah Suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Wakil orang tua sudah berterima kasih, kedua mempelai juga sudah berterima kasih karena sadar betul bahwa perkawinan ini juga selain membawa kegembiraan, tapi juga pasti juga membawa gawe pekerjaan bagi saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita. Maka marilah kita tutup dengan memohon berkat Tuhan, semoga kita semua, terlebih keluarga-keluarga kita, panggilan hidup kita dan keluarga baru ini, senantiasa di dalam tuntunan dan perlindungan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara, karya pekerjaan dan pelayanan saudara, keluarga masing-masing, terutama keluarga baru ini, senantiasa berada dalam perlindungan, pertolongan dan berkat berlimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.